Halo semua, balik lagi di Movio. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kewarasan dalam menjalani semua kegilaan ini. Di video ini saya akan membawakan alur cerita film berjudul Memories of Murder, sebuah film yang diambil dari kisah nyata dan mengambil latar belakang tahun 1980-an, di mana saat itu sedang terjadi pembunuhan berantai di distrik Guangzhou. Film diawali dengan detektif Park Do-man yang sedang mendatangi TKP pembunuhan seorang wanita yang berada di dalam selokan di distrik Guangzhou. Wanita itu dalam keadaan telanjang dan diikat di mulut, tangan, kaki, dan lehernya dicekik. Lalu Park memeriksa banyak terduga pelaku namun tidak membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian pembunuhan kembali terjadi. Korbannya bernama Hyang Suk yang juga terbunuh dengan diikat dan dicekik. Park kemudian menemukan jejak sepatu di dekat TKP, namun seorang warga menggilasnya dengan traktor. Istri Park, Seol Yung, memberitahu ada seorang wanita tua yang melihat seorang anak cacat mental bernama Gwang Ho yang mengikuti Hyang Suk pada malam dia terbunuh. Park langsung menjemput Gwang Ho di time zone dan membawanya ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Gwang Ho membantah dialah pelaku pembunuhan Hyang Suk. Bahkan ketika Yonggu menggunakan kekerasan sekalipun, Gwang Ho tetap tidak mau mengakui tuduhan Park. Keesokan harinya, seorang detektif senior dari Seoul bernama Seo Tae-yun datang ke Guangzhou untuk menyelidiki kasus pembunuhan dua wanita di sana. Di tengah perjalanan, dia bertanya kepada seorang wanita tentang jalan menuju ke kantor polisi Guangzhou. Namun karena ketakutan, wanita itu lari dan terjatuh ke dalam sawah. Seo berusaha menolong wanita itu, namun Park melihat itu sebagai usaha pemerkosaan dan memukuli Seo. Barulah beberapa saat kemudian Park mulai menyadari bahwa yang dia pukuli adalah detektif dari Seoul. Sebelum ke kantor polisi, Park pergi ke TKP pembunuhan Hyang Suk dan dengan sengaja membuat jejak sepatu milik Gwang Ho agar kasus itu selesai dengan mudah. Saat Park menunjukkan jejak sepatu di TKP sama dengan sepatunya, Gwang Ho tetap tidak mengakui tuduhan Park. Park lalu mengajak Gwang Ho ke hutan dan mengancam akan mengubur dia hidup-hidup. Mendengar ancaman itu, Gwang Ho mulai menceritakan setiap detail pembunuhan Hyang Suk. Namun, Park Do-man malah langsung menyimpulkan bahwa Gwang Ho telah mengaku sebagai pembunuh Hyang Suk. Di malam hari, Seo melihat-lihat foto para korban di arsip kepolisian. Dia melihat bahwa para korban terikat dengan simpul yang rapi. Keesokan paginya, sebelum mereka ulang, Seo melihat tangan Gwang Ho dan menyadari dengan tangan cacat itu, sangat tidak mungkin Gwang Ho mengikat para korban dengan rapi. Namun saat diberitahukan ke atasannya yang bernama Sersan Ko, atasannya itu malah marah ke Seo dan tetap melanjutkan reka ulang adegan. Kenyataannya, jaksa penuntut memiliki pemikiran yang sama dengan Seo dan mencabut tuntutan kepada Gwang Ho. Kegagalan Sersan Ko tersebar ke media dan menyebabkan dia diganti dengan detektif berpengalaman bernama Sersan Shin. Sersan Shin memiliki karakter yang sama dengan Seo, yaitu lebih percaya pada data dan analisa logis serta bersifat objektif, sehingga kata-kata Seo lebih didengar daripada kata-kata Park yang hanya mengandalkan insting. Saat mengunjungi TKP pertama, Seo menunjukkan data bahwa pembunuhan terjadi bukan 2 kali melainkan 3 kali. Korban bernama Hyun Sun dan mayatnya masih belum ditemukan. Seo meminta bantuan 2 kompi pasukan untuk menyisir persawahan yang diduga menjadi TKP pembunuhan ketiga itu. Dan keesokan harinya, mayat Hyun Sun pun ditemukan dengan kondisi hampir membusuk. Saat diotopsi, ditemukan bercak sperma di kemaluan Hyun Sun. Namun karena sudah terlalu lama, sulit mengidentifikasi DNA pelaku dari sperma itu. Seo kemudian bekerja sama dengan seorang polisi wanita bernama Gui untuk menangkap sang pembunuh. Gui dengan memakai pakaian merah berjalan di perkebunan saat hujan turun. Setelah sepanjang jalan pembunuh tidak kunjung muncul, Seo dan Gui memutuskan untuk berteduh bersama seorang hansip dan 2 gadis SMP. Salah satu gadis SMP kemudian menceritakan sebuah rumor di mana pembunuh berantai bisa jadi bersembunyi di dalam toilet sekolah mereka. Seo yang tertarik dengan cerita itu pun mulai melupakan misinya dan dengan seksama mendengarkan cerita gadis SMP itu. Scene lalu berpindah ke tengah persawahan di mana seorang wanita mau mengantarkan payung ke suaminya. Sayangnya pembunuh telah mengincar wanita itu dan langsung menyergapnya. Dan seperti pembunuhan sebelumnya, pembunuh melakukan aksinya dengan bersih dan rapi alias tanpa bukti sama sekali.
Di tengah kebuntuan, Gue menunjukkan hasil pengamatannya terhadap sebuah stasiun radio. Dia berkata bahwa ada sebuah lagu berjudul Sad Letter yang selalu diputar saat pembunuhan terjadi. Lagu juga selalu diputar saat turun hujan. Data tanggal pembunuhan dan cuacanya juga cocok dengan tanggal pemutaran lagu itu. Mengetahui fakta itu, Seo langsung mendatangi stasiun radio dan menanyakan surat yang merequest lagu Sad Letter. Namun pihak stasiun radio tidak mengarsipkannya, melainkan membuang semua suratnya setiap hari. Di suatu malam, Pak atas petunjuk dukun mencoba melakukan ritual untuk mengetahui siapa pembunuh berantai itu. Lalu datang Seo yang juga memeriksa TKP dan membuat Pak dan Yonggu bersembunyi karena mengira itu adalah pembunuh. Tidak lama berselang, datang orang tak dikenal dan Seo juga memutuskan untuk sembunyi. Orang itu tiba-tiba saja melakukan onani dengan memakai celana dalam wanita berwarna merah. Seo, Pak, dan Yonggu langsung mengejar orang itu yang kemudian berlari mengarah ke pabrik beton. Walaupun sempat kehilangan jejak, Pak yang mengingat sempak orang itu langsung bisa mengenali dan menangkap orang itu. Sayangnya, dengan usaha penangkapan yang susah payah, orang itu tidak memberikan petunjuk apapun. Keesokan harinya, Seo mengunjungi sekolah di mana rumor pembunuh yang bersembunyi di toilet berasal. Dia juga bertemu dengan gadis yang berteduh dengannya beberapa waktu yang lalu dan membantu memasang plester di pinggangnya. Setelah itu, Seo memeriksa toilet dan bertemu dengan dokter sekolah. Dokter itu berkata kepada Seo bahwa rumor pembunuh yang ada di toilet adalah palsu. Rumor itu berkembang karena ada suara tangisan perempuan dari atas bukit, sehingga anak-anak mengira pembunuh sedang bersembunyi di toilet. Seo lalu mengunjungi wanita yang tinggal di atas bukit untuk mencari tahu kenapa dia menangis setiap malam. Namun saat didekati, wanita itu ketakutan dan malah masuk ke dalam rumah. Seo pun memutuskan untuk mengajak Gue untuk berbicara dengan wanita itu, dan wanita itu pun mulai mau berbicara. Dia berkata bahwa dia adalah korban selamat dari pembunuh berantai itu, dan kejadian itu membuat dia trauma sehingga wanita itu menangis setiap malam. Dia lanjut bercerita bahwa dia tidak tahu bagaimana wajah pelaku karena takut dibunuh jika melirik ke arah wajahnya. Yang dia tahu adalah tangan pelaku yang lembut seperti tangan wanita. Setelah itu, Seo langsung ke kantor polisi untuk memeriksa pegawai pabrik itu dan melihat tangannya. Ternyata tangan pegawai itu kasar dan tidak sesuai penuturan wanita di atas bukit. Sehingga Seo meminta Pak untuk melepaskan pegawai pabrik itu. Pak yang tidak terima interogasinya diintervensi langsung menyerang Seo yang membuat Sersan Shin marah dan mencoba menghentikan pergelutan Pak dan Seo. Gue yang melihat itu kemudian berteriak dan menyalakan radio yang ternyata saat itu lagu Sad Letter sedang diputar dan di luar sedang turun hujan. Seo kemudian menelpon radio untuk mencari tahu siapa yang merequest lagu itu, namun pihak stasiun radio berkata telepon berasal dari nomor tak dikenal. Sersan Shin juga mencoba meminta bantuan ke kepolisian pusat, namun semua polisi sedang mengawal demonstrasi di kota Suwon. Sehingga seluruh detektif pasrah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Benar saja, keesokan harinya mayat korban pembunuhan kembali ditemukan dengan kondisi yang sama dengan korban-korban pembunuhan sebelumnya. Saat diotopsi, hanya ditemukan 9 buah persik di kemaluan korban tanpa meninggalkan bukti yang mengarah ke pelaku pembunuhan. Beberapa hari kemudian, stasiun radio menelpon bahwa mereka menemukan surat yang merequest lagu Sad Letter. Pengirimnya bernama Pak Hyun-gyu yang bekerja di kantor pabrik beton. Dia merequest lagu Sad Letter dan selalu meminta pihak stasiun radio memutarnya saat turun hujan. Tangannya juga lembut seperti tangan wanita sesuai deskripsi dari wanita yang tinggal di atas bukit. Saat diinterogasi, Hyun-gyu membantah semua tuduhan walaupun semua bukti mengarah ke dirinya. Hal itu membuat Yonggu marah dan menendang Hyun-gyu. Media yang tahu langsung memberitakan hal itu dan kepolisian terpaksa melepaskan Hyun-gyu karena tekanan publik. Pak dan Seo yang sudah sangat lelah mulai menyadari satu hal penting, bahwa Gwang-ho adalah saksi kunci pembunuhan ini dan yang tahu bagaimana wajah pembunuh berantai itu. Pak dan Seo kemudian datang menjemput Gwang-ho, namun karena dikira akan ditangkap dan disiksa lagi, Gwang-ho mencoba kabur. Saat berada di TKP pembunuhan Hyang-suk, Gwang-ho mulai bercerita bahwa dia melihat kejadian itu. Dia juga melihat wajah pembunuh berantai itu sebanyak 3 kali saat ada kilat.
Saat Seo menunjukkan foto Hyun-gyu, Kwang Ho mulai bertingkah aneh dan kemudian berlari ke rel kereta api. Park kemudian mengejar Kwang Ho, namun sayang Kwang Ho tertabrak kereta dan tewas. Park pun merasa terpukul karena tidak bisa menyelamatkan Kwang Ho dan kecewa karena saksi kunci kasus yang ditanganinya telah mati. Keesokan harinya, laborat menemukan sperma di korban pembunuhan terakhir dan sperma itu masih bisa dicek DNA-nya. Namun karena teknologi Korea belum canggih, maka sampel sperma itu harus dikirim ke Amerika untuk mengetahui hasilnya. Selama menunggu, kepolisian mengawasi Hyun-gyu selama 24 jam penuh. Sesekali Seo melakukannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, suatu malam Seo mencoba mengawasi Hyun-gyu. Namun karena kelelahan, Seo ketiduran dan saat bangun, Hyun-gyu sudah menghilang. Entah kebetulan atau bukan, saat Seo kehilangan jejak Hyun-gyu, terjadilah pembunuhan lagi. Kali ini benar-benar dengan perilaku yang berbeda, di mana korbannya bukan wanita berpakaian merah. Pembunuhan tidak terjadi saat hujan atau saat lagu Sad Letter diputar di radio. Bahkan Seo dan Sersan Shin tidak tahu bahwa malam itu pembunuh sedang beraksi. Barulah besok pagi Seo mendapat kabar bahwa telah terjadi pembunuhan dengan korban seorang pelajar SMP. Saat datang ke lokasi, Seo melihat plaster di tubuh korban dan menyadari bahwa korban adalah anak yang ia temui di sekolah beberapa waktu yang lalu. Dengan amarah, Seo lalu mendatangi kosan Hyun-gyu dan menyeret serta menghajarnya habis-habisan. Bahkan Seo berniat membunuhnya karena tidak akan ada yang peduli dengan Hyun-gyu. Beruntung Park Do-man datang dengan membawa hasil tes sperma dari Amerika. Namun hasilnya sangat mengejutkan Seo, di mana DNA di sperma tidak cocok dengan DNA Hyun-gyu. Park pun melepaskan Hyun-gyu dan kasus itu masih menjadi misteri. 17 tahun kemudian, Park yang telah keluar dari kepolisian telah menjadi pengusaha yang sukses dan hidup bahagia dengan istri dan 2 anaknya. Saat dalam perjalanan bisnis, Park berkunjung ke lokasi pertama kasus pembunuhan berantai yang pernah ia tangani. Dia juga menengok keselokan persis seperti di awal film. Lalu ada seorang gadis yang menyapa Park dan berkata bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang laki-laki yang melakukan hal yang sama. Gadis kecil itu bercerita bahwa laki-laki itu datang untuk mengenang hal yang pernah ia lakukan 17 tahun lalu di tempat ini. Park menyadari bahwa itu adalah pembunuh yang pernah ia selidiki kasusnya, dan Park kemudian menanyakan bagaimana wajah dan penampilan pelaku. Gadis itu menjawab wajahnya polos dan penampilannya biasa saja. Scene berakhir dengan Park Do-man yang menatap ke arah penonton, seperti menyiratkan bahwa pelakunya bisa siapa saja, termasuk kalian yang menonton video ini.